Selamat datang di video pemahaman fitur dan modul Accurate Online. Dalam episode kali ini, kita akan membahas tentang preferensi yang ada di pengaturan. Kita klik pengaturan, pilih preferensi. Di dalam preferensi, di sini ada perusahaan. Informasi perusahaan silakan diisi dengan nama usaha teman-teman, kategori usaha, bidang usaha, termasuk tanggal mulai data dan periode akuntansinya. Lalu di sini, untuk alamat, wajib diisi, termasuk provinsi dan negaranya. Kemudian di bagian fitur. Ini adalah fitur-fitur yang akan kita pakai atau tidak pakai. Untuk fitur yang abu-abu ini, adalah fitur tambahan berbayar di luar harga paket Accurate Online yang standar. Kalau yang bisa dicentang ini adalah fitur yang sudah ada di Accurate Online yang standar. Metode persediaan bisa pilih Vivo atau Average. Di sini saya pilih yang Vivo. Lalu di bagian sini di bagian penjualan, fitur apa saja yang akan kita pakai silahkan dicentang dan yang tidak kita pakai tidak usah dicentang. Lalu di bagian pembelian juga sama. Ini adalah beberapa fitur yang perlu kita aktifkan atau tidak. Lalu di bagian persediaan, apakah kita perlu fitur permintaan barang, apakah multi gudang, apakah multi satuan, apakah ada barang yang memiliki nomor seri, apakah perlu fitur produksi sederhana. Lalu di bagian pajak, ini kita sesuaikan dengan data perpajakan kita. Sebagai contoh nama usaha sesuai NPWP, nomor NPWP dan alamat sesuai NPWP. Di bagian penjualan, ada opsi nilai barang yang diretur. Untuk opsi nilai yang diretur ini, yang di jurnal adalah sesuai harga beli terakhir, atau sesuai nilai beban pokok penjualan di faktur penjualan yang diretur. Dan opsi jika barang tidak kembali saat retur penjualan, dibebankan ke akun beban pokok penjualan, atau ke akun khusus. Sebagai contoh ini kita bebankan ke akun beban retur penjualan barang tidak kembali. Opsi ini dicentang atau tidak dicentang pengaruhnya jika ada pengeditan retur penjualan. Pelanggan baru selalu termasuk pajak tidak perlu dicentang, jika harga jual ke pelanggan yang baru belum termasuk pajak. Lalu di faktur pembelian, untuk pembelian aset silahkan isi dengan barang non-persediaan dengan nama barang, transaksi aset tetap. Lalu jika ada biaya pengiriman yang ditagih oleh pemasok lain dan ada selisih biaya antara biaya di faktur barang dengan biaya dari faktur jasa kirim, kita isi misalkan dengan akun selisih biaya kirim. Tanggal jurnal isi tanggal tagihan biaya. Terus untuk penerimaan barang, jika kita pilih diperbaharui oleh tagihan, berarti harga barang yang tadinya berdasarkan harga PO akan diganti berdasarkan harga faktur pembelian. Kalau pilih tidak diperbaharui oleh tagihan, maka harga barang akan tetap memakai harga PO meskipun harga PO berbeda dengan harga faktur pembelian. Selisih harga PO dengan harga di faktur pembelian akan dimasukkan ke akun yang kita pilih di sini. Lalu jika kita pilih diperbaharui jika tanggal tagihan pertama berada dalam periode yang sama dengan penerimaan barang. Artinya, kalau periode penerimaan dan faktur penjualan terjadi dalam bulan yang sama, maka harga barang akan memakai harga faktur pembelian, sedangkan jika penerimaan barang dengan faktur pembelian beda bulan, maka harga barang akan memakai harga PO, dan selisih antara harga PO dengan harga faktur pembelian, akan masuk ke akun yang dipilih di sini. Terus di sini ada perintah pembayaran ke pemasok, kita bisa isi dengan akun ayat silang. Di pembatasan, ini ada pembatasan akses untuk pengguna dengan level operator. Contoh kita pilih tidak dibatasi. Kita ke bagian tanggal transaksi. Kita pilih berdasarkan rentang waktu. Kita coba pilih cegah jika, diisin 2 bulan sebelum. Artinya, kalau sekarang bulan Juni maka kita hanya bisa input dan edit transaksi bulan Juni dan bulan Mei. Sedangkan bulan April ke belakang tidak bisa diinput atau diedit. Atau 1 bulan setelah periode saat ini, berarti kita tidak bisa input transaksi maju 1 bulan. Contoh jika sekarang bulan Juni maka kita tidak bisa input maju tanggal untuk bulan Juli. Kurang lebih seperti itu penjelasannya. Dan di sini ada pengecualian, pembatasan ini tidak berlaku untuk pengguna tertentu. Pembatasan ini berlaku untuk semua transaksi, atau transaksi yang menghasilkan jurnal saja. Lalu ke bagian lainnya. Dapat memproses transaksi yang sedang diproses oleh transaksi berstatus draft pengajuan atau tidak. Terkait barang-barang yang memiliki nomor seri atau produksi, di sini wajib mengisi nomor seri dan nomor back atau tidak. Di sini terkait ketentuan retur, silahkan ditentukan sesuai kebijakan perusahaan teman-teman.
Keterangannya di sini sudah cukup jelas. Jika ada stok minus, apakah bisa dilakukan proses akhir bulan atau tidak? Dan di sini untuk uang muka penjualan atau pembelian, sebaiknya dicentang hanya bisa menggunakan uang muka yang sudah lunas. Accurate Online memiliki sistem persetujuan atau approval. Transaksi yang tidak memerlukan persetujuan, tidak perlu dicentang. Sebagai contoh transaksi penjualan tidak memerlukan persetujuan maka tidak perlu dicentang. Untuk bagian pembelian jika membuat PO memerlukan persetujuan dari manajer, maka dicentang. Bikin faktur pembelian perlu persetujuan, dan pembayaran pembelian perlu persetujuan. Bagian persediaan tidak perlu. Di bagian lainnya perlu persetujuan, misalkan, untuk pembayaran biaya perlu persetujuan. Transfer bank perlu persetujuan, pencatatan beban dan pencatatan gaji perlu persetujuan. Untuk atribut tambahan adalah keterangan tambahan yang bisa ditambahkan pada saat kita input transaksi, misalkan warna barang, size barang, dan lain-lain. Ada 15 kolom keterangan tambahan yang bisa ditambahkan dalam bentuk karakter maupun angka. Di bagian barang dan jasa ini, adalah keterangan tambahan yang bisa disematkan di daftar barang sebanyak 10 keterangan tambahan. Begitu juga di daftar pelanggan dan juga di daftar pemasok. Terkait contoh pemakaian fitur atribut tambahan ini akan ada dalam video terpisah. Jadi pastikan subscribe channelnya untuk mengikuti kelanjutan video ini. Untuk akun perkiraan adalah akun default yang akan dipakai oleh barang dan jasa sesuai kategori barang masing-masing, dan akan dipakai sebagai akun jurnal serta laporan keuangan otomatis jika ada transaksi terhadap barang dan jasa yang memakai akun-akun ini. Sebagai contoh, akun persediaan barang saya masukkan ada 2, yaitu persediaan elektronik dan persediaan material bahan bangunan. Penjualannya ada akun penjualan apa saja. Retur penjualan ada akun retur penjualan apa saja. Diskon penjualan ada akun penjualan apa saja. Dan HPP-nya ada akun HPP apa saja. Lalu di bagian perusahaan ekuitas saldo awal isi dengan akun ekuitas saldo awal seperti ini. Laba ditahan diisi dengan akun laba ditahan. Untuk pajak penghasilan silahkan diisi dengan akun beban pajak penghasilan yang tipe akunnya adalah beban lainnya. Di bagian penggajian karyawan, utang PPh 21 silahkan diisi dengan akun hutang PPh 21. Utang premi pensiun silahkan isi dengan akun hutang premi BPJS Ketenagakerjaan. Utang premi kesehatan silahkan isi dengan akun hutang premi BPJS Kesehatan. Lalu di bagian penjualan pembelian, akun diskonnya silahkan isi dengan akun diskon. Di bawah faktur pembelian, akun pembulatan silahkan isi dengan akun beban pokok penjualan. Lalu di bagian persediaan, akun penyesuaian persediaan silahkan pilih ekuitas saldo awal. Klaim pemasok dan klaim pelanggan bisa diisi dengan akun beban pokok penjualan. Perintah stok opnam bisa diisi akun beban selisih stok barang. Akun pekerjaan silahkan isi dengan akun persediaan dalam proses yang tipenya adalah persediaan. Selisih biaya silahkan isi dengan akun beban pokok penjualan. Di bagian lain-lain, ini format desimalnya mau pakai yang mana, ada tanpa desimal, 1 angka, 2 angka atau 6 angka desimal. Opsi desimal hanya berlaku pada bagian daftar transaksi. Maksudnya adalah seperti contoh, ada transaksi faktur penjualan, kita klik list hijau untuk lihat daftar transaksinya, nanti di belakang angka ada desimalnya jika ada transaksi yang pakai koma. Lalu untuk tampilan tanggal, format ini akan tampil pada laporan. Sebagai contoh pada tampilan laporan yang ini, format tanggalnya tampil seperti ini. Rentang umur piutang kita bisa set sendiri. Sebagai contoh kita set 30 hari, maka nanti akan tampil di laporan umur piutang rentangnya adalah 30 seperti contoh laporan umur piutang yang ini. Contoh beberapa faktur ini umurnya sudah lebih dari 30 hari. Yang ini antara 61, 90 hari. Lalu di sini ada rentang umur persediaan kita buat 7 hari, nanti tampilnya di laporan umur persediaan. Sebagai contoh kita lihat laporannya seperti ini, rentang umurnya 7 hari. Untuk umur piutang atau hutang bisa kita pilih berdasarkan tanggal faktur dibuat atau berdasarkan tanggal jatuh tempo. Untuk komisi penjualan, komisi akan tampil di laporan komisi sales, untuk semua faktur. Atau untuk faktur yang sudah lunas saja yang muncul komisinya. Biasanya kebanyakan perusahaan hanya ingin menampilkan nilai komisi untuk faktur yang sudah lunas saja. Demikian pembahasan preferensi fitur di Accurate Online.
Kita akan bahas fitur dan modul yang lain pada episode selanjutnya. Pastikan sudah subscribe untuk tahu perkembangan update dari Accurate Online.